mulai ada perubahan. Karena sebenarnya nggak susah. Kalau mau jujur, netizen kita tuh kan jagoan banget nyari informasi, nyari argumentasi by browsing, dan kalau mau lihat perdebatan walaupun hanya segelintir orang, kalau mereka niat ya gitu, itu bahkan sering kali lebih berisi dibandingkan dengan diskusi Yunarto Wijaya di Metro TV atau di TV One gitu misalnya. Sayangnya dikit banget masih yang masuk kepada wilayah itu. Rata-rata mereka berhenti pada level tadi, we know what we don't want tadi. Ya ini sebenarnya pembicaraannya agak masuk ke we know what we don't want itu sih sebenarnya. Ini berhubungan dengan reshuffle, tapi karena ada di survei dirimu, dan aku singkat aja karena kita we're running out of time. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hitung-hitungan politik, siapa yang wajib didepak atau siapa yang akan di-keep berdasarkan hitung-hitungan politik itu. Kalau kita nggak ngomongin kerjaan deh, karena kayaknya udah kalau kerjaan itu kayak nomor berapa, tapi hitung-hitungan stakeholders-nya kan yang lebih berpengaruh di sini. Dari Mas Otong lihatnya gimana? Yes. Ini ada pertanyaan nih dari Anggita Leviastuti. Mas Toto, ada saran untuk kami yang tidak berminat sama sekali dengan politik. Apa yang bisa kami lakukan? Jangan nonton acara ini. Kenapa dia nonton ya kalau sama sekali tentang politik. Gini, sorry, tadi minta masukannya apa? Orang-orang nggak tertarik sama politik terus Iya. Iya. Apa yang harus dilakukan supaya mereka tuh ya lebih peduli, I guess. Oh, oke. Well, gini, politik is not about gossiping all di elit gitu ya. Politik bukan tentang lu mengerti tentang teori politik, tahu nama-nama menteri, ngegosipin mereka. Enggak, itu urusan pengamat, urusan para elit gitu. Politik itu sebetulnya kan kemaslahatan paling penting terkait dengan diri lu, terkait dengan sehari-hari lu. Ketika lu menjadi seorang karyawan yang bisa mempengaruhi fasilitas lu bekerja, bisa mempengaruhi hak-hak lu bekerja, mempengaruhi lu sebagai seorang perempuan dalam perlindungan kekerasan seksual ketika lu tiap hari harus naik MRT, naik bus dan segala macam, itu hanya bisa selesai nama politik. So nikmatilah politik yang terkait dengan diri lo gitu, maksud gua. Terkait dengan pekerjaan lo, terkait dengan hobi lo kalau perlu, terkait dengan kapasitas lo sebagai seorang ibu kah, sebagai seorang suami kah, sebagai seorang pekerja kah, mulai aktif di situ. Itu yang membedakan partisipasi politik dari negara yang belum mapan secara politik seperti Indonesia termasuk dengan negara-negara yang sudah matang para pemilih dan citizen-nya. Kalau di negara luar mereka tuh peduli politik terkait dengan hak-hak mereka. Jadi perbincangan dan kebisingan di sosial media itu ada isinya gitu. Iya, benar. Ada terkait dengan kepentingan mereka juga. Ya. Mereka bukan sekedar bergosip tentang si anak A, si anak B. Oh, ya. Pejabat ini karena gini. Ya kita berhenti pada level itu. Sehingga menyebabkan kebisingan kita di jempol sosial media kita pun itu seringkali nggak produktif. Kan netizen kita itu kan seringkali berhenti pada level we know what we don't want but we don't know what we want gitu kan. Kita cuma bisa protes, si ini nggak boleh gini dong, harusnya kebijakan ini nggak boleh gini dong. Begitu lo masukin dalam percakapan, oke, mau lo apa? Yang lo mau ubah apa? Seringkali nggak ada tuh perdebatan itu berhenti gitu kan, dan itu yang menurut gua harusnya bisa disadarin sama termasuk yang nanya tadi. Cukup itu kok masuk ke dalam politik, lu concern about something terkait dengan diri lu yang lu bisa dorong gitu. Kenapa sih pemerintah nggak bikin halte begini? Karena gue pengguna bus nih. Kenapa sih gue agak bingung deh kalau bayar pajak, kenapa logika hitungannya begini? Itu pembicaraan produktif yang tiap hari terjadi loh di kelas menengah. Nggak usah Amerika Serikat, di New York, negaranya si Andini lah gitu ya, tapi di Kuala Lumpur gitu dan bahkan daerah-daerah lain itu sudah perbincangannya seperti itu. Jadi mulailah dengan hal-hal seperti itu, kurangi kebisingan sekedar ngikut nyinyir
ngeledekin Anies, tapi nggak tahu kita apa yang mau diledekin, kebijakan apa yang jelek. Lu nggak mau Aniesnya, nggak bisa, berpolitik nggak bisa seperti itu. Gue nggak suka sama Aniesnya, tapi gue nggak bisa jelasin kenapa ya, kebijakan apanya gitu ya, dan harusnya Anies bagaimana ya. Itu yang sebenarnya gue harapkan bisa mulai ada perubahan, karena sebenarnya nggak susah. Kalau mau jujur, netizen kita tuh kan jagoan banget nyari informasi, nyari argumentasi by browsing, dan kalau mau lihat perdebatan walaupun hanya segelintir orang, kalau mereka niat ya gitu, itu bahkan sering kali lebih berisi dibandingkan dengan diskusi Yunarto Wijaya di Metro TV atau di TV One gitu misalnya. Sayangnya dikit banget masih yang masuk kepada wilayah itu. Rata-rata mereka berhenti pada level tadi, we know what we don't want tadi. Ya, ini sebenarnya pembicaraannya agak masuk ke we know what we don't want itu sih sebenarnya. Ini berhubungan dengan reshuffle, tapi karena ada di survei dirimu, dan aku singkat aja karena kita we're running out of time. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hitung-hitungan politik, siapa yang wajib didepak atau siapa yang akan di-keep berdasarkan hitung-hitungan politik itu. Kalau kita nggak ngomongin kerjaan deh, karena kayaknya udah kalau kerjaan itu kayak nomor berapa, tapi hitung-hitungan stakeholders-nya kan yang lebih berpengaruh di sini. Dari Mas Otong lihatnya gimana? Yes, kalau kerja sebenarnya juga gue berani ngejawab lah ya. Orang-orang yang punya kemampuan teknokratis luar biasa dan masih dibutuhkan, pasti pertama Sri Mulyani. Dengan segala macam kritik kepada beliau juga yang sering dianggap kaku misalnya. Tapi Menteri Keuangan terbaik, nggak bisa digugat gitu ya. Trustnya besar ke pasar. Kedua, mungkin Pak Basuki, kita suka atau tidak, ini orang yang menarik sekali. Terjemahan dari Jokowi yang sangat concern tentang infrastruktur, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Basuki ya, Menteri PUPR yang, dan gue meyakini bersihnya luar biasa. Agak kaget sih, sempat beberapa kali berkomunikasi, nggak tahu kalau sekarang, tapi until 3 months or 4 months ago, setahu saya dia nggak punya WhatsApp. Jadi ngapain pun dia SMS-an sama orang. Ya, kalau bahasa orang bilang tuh, gila lu, kalau orang jorok udah pasti nggak mungkin bisa tuh. SMS-an tuh gampang banget disadap misalnya gitu ya. Jadi dan orangnya nggak neko-neko, teknokratis murni. Lalu ada Ibu Retno juga. Menurut gue itu orang-orang yang bisa harus dipertahankan. Kalau Nadiem situasinya agak berbeda ya. Nadiem ini kan perdebatannya adalah dia, bukan perdebatannya, tidak ada yang berdebat mengenai kecerdasan dia, tetapi dan orang membutuhkan simbolisasi orang seperti dia yang berhasil membangun dunia startup sebagai simbolisasi mindset baru gitu kan yang harus ada di kabinet. Tapi apakah tepat di pendidikan, kan itu perdebatannya. Kalau saya pribadi tetap merasa Nadiem kita kasih kesempatan ada di sini, tapi please Nadiem memang harus memahami secara kultur dan dia harus banyak berdiskusi bukan dengan inner circle-nya saja. Yang mungkin orang-orang jago. Harus ada tepuk selironya ya. Yes, dan dia harus juga mungkin punya tim ahli atau staf-staf ahli, bukan lingkaran dalam yang itu saja, yang mungkin punya pola pikir agak mirip dengan dia, akhirnya berpotensial nabrak lain-lain urusan-urusan yang seperti kita lihat dalam beberapa minggu terakhir. Nama-nama yang patut untuk dievaluasi tentu saja. Pak Terawan, dengan segala hormat, Pak Terawan, Anda dokter yang luar biasa, tapi kontroversi dari beberapa pernyataan Anda dan kebijakan Anda membuat Anda layak dievaluasi. Dalam situasi sekarang ketika orang harus dibangun trust-nya terhadap isu kesehatan, dan beberapa menteri yang kontroversial seperti Pak Yasona, Pak Luhut, hormat saya pada Pak Luhut, tapi Pak Luhut beberapa kali menurut saya sering mengeluarkan pernyataan yang cukup memancing kontroversi, dan kita tahu kondisinya sekarang semua harus juga ngerti rem, bukan hanya gas. Itu sih yang mungkin nama-nama yang menurut saya menarik gitu untuk dievaluasi. Oke, ini kita udah sampai di rapid fire round. Ini Mas Toto menjawab pertanyaan dengan kalimat atau kata pertama yang terlintas di pikiran Mas Toto ketika mendengar pertanyaan ini. Oke.
Urutkan dari nama-nama berikut ini yang punya chance untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Diurutin 1 sampai 5 nih ya. Nadiem, AHY, Sandi Uno, Anies, Erick Thohir. Yang paling pertama siapa kira-kira? Anies. Oke, kedua? Sandi. 3? Erick. 4? Tadi gue lupa satu lagi selain Nadiem. AHY, Nadiem. Siapa? AHY dan Agus Nadiem. Harimurti Yudhoyono. AHY terakhir Nadiem. Oke. Nah, dari hitung-hitungan politik, dana, dan juga support, siapa yang saat ini terkuat? Dari nama tadi? Dari nama tadi. Kok nggak ada Ganjar ya? Curang deh dia. Tunggu dulu, santai. Oke. Oh, disimpan beda ya. Sandi. Oke. Satu kata menggambarkan Ganjar Pranowo. Jokowi baru. Satu kata menggambarkan Basuki Cahayapurnama. Hitam putih. Politisi mana yang Mas Toto pengen banget bisa jadi konsultannya? Ganjar Pranowo. Ya hilang kawan banget gue ya. Politisi mana yang kayaknya bakalan berat nih kalau jadi konsultannya? Anies Baswedan. Oke. Kayak kemungkinan kita nggak berteman lagi sih. So you know. Ada gue gak nyangka sebelak-belakan ini acara. Ampun. Jika tidak bergelut di dunia politik, akan jadi apakah Yunarto Wijaya? Saya mau jadi pengajar. Oke. Tapi harus tajir pengajar dulu. Politik. Tapi harus tajir dulu. Oke. Nah, aku setuju. Pertanyaan yang Mas Toto harapkan jangan keseringan deh ditanyain kepada saya. Siapa yang menurut Anda harus dipecat oleh Presiden? Siapa yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta? Basuki Cahayapurnama. Buku yang wajib dibaca oleh semua orang. Madilog. Apa? Madilog Tan Malaka. Oke. Madilog Tan Malaka ya. Oke. Selesaikan kalimat berikut ini. Saya berharap generasi muda Indonesia bisa lebih berpikiran terbuka dan berdiskusi hal-hal yang substansial gitu ya. Ya, jangan tutup diri Anda dengan dogma. Berpikiran terbuka awal dari kemajuan satu bangsa ketika anak mudanya berpikiran terbuka. Far silakan. Nice. Thank you Mas Toto. Wah, itu sudah ditunggu ya di belakang ya. Sebelum gue udah pernah nungguin. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Ayo. Ayo ikut juga yang di belakang. Ayo ikutan yang di belakang. Ikutan ayo. Take a picture with me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lucu loh dia, mereka lebih manis. Kenapa jadi posnya seruan lu semua lagi? Oke, terima kasih banyak Mas Toto waktunya di hari libur ini. Teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Catalyst Talks, Catalyst Strategy. Juga follow Instagram kita untuk our next live webinars and also banyak yang baru ya minggu depan ya Din ya kita ya. Stylenya baru nih. Oke, have a nice weekend everyone. Thank you banget. Salam sehat semuanya. Thank you banget. Selamat Idul Adha semuanya. Have a great weekend. Salam. Bye.